Ya, sekali lagi ya, hadis itu prinsipnya mengatakan adalah bayi suci, kemudian abawahu dengan makna macam-macam nih, entah orang tuanya, entah lingkungannya, entah orang tua asuh atau apa, atau gurunya atau apa, ya membuat dia kotor. Karena teks hadisnya, redaksi hadisnya mengatakan nggak ada mukmin di situ ya. Yunasironihi aw yumajisanihi gitu. Nah, sedangkan Lauhul Mahfuz ini pun penyebab kotornya ini dan kotornya bagaimana atau dia tidak terpengaruh walaupun langka yang kayak gitu. Nah, Lauhul Mahfuz ini ya hanya mencatat itu, mencatat ketetapan itu. Jadi ibaratnya blueprintnya itu Lauhul Mahfuz, prakteknya itu hadis ini gitu. Eksekusinya gitu maksudnya. Sudah tidak bertentangan lagi jika demikian kan. Nah, kemudian tambahan lagi ya, biar nggak salah paham. Kenapa di hadis ini dikatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya dengan makna yang luas tadi, membentuknya jadi Nasrani, jadi Majusi dan lain-lain. Mohon maaf saya sebut kotor gitu kan. Ya karena di zaman itu sudah muncul risalah baru yang dibawa oleh seseorang yang bernama Muhammad ya, yang mengeluarkan hadis ini gitu. Jadi agama-agama yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi yang telah wafat itu sudah kotor, kan suci. Abawahu membentuk kotor gitu. Ya seperti itu ya. Tapi memang jika dilihat prosesnya antara Lauhul Mahfuz, blueprintnya ya, catatan lengkapnya, eksekusinya berupa hadis tadi itu, nah, si anak sendiri ini ya, dia berkembang aja tuh, baik misalkan tanpa peran campur tangan dari orang tua, ada nggak yang begitu ya? Wah, itu langka sekali. Kayak Tarzan misalkan yang fiksi kan. Tapi secara biologis itu anak memang tumbuh di sini dengan mana menyerap secara otomatis. Makanya dalam gelombang otak itu dikenal gelombang otak theta. Di bawah theta itu alfa ya, beta, del, beta, alfa, theta, delta. Oh, di bawah theta itu delta. Nah, theta ini adalah gelombang otak anak umur berapa ya? Dari berapa sampai berapa tuh yang dia menyerap segala sesuatu tanpa filter gitu. Makanya cepet belajar, cepet niru kan anak kecil tuh. Kisaran 7 tahun kurang lebih gitu kan. Sampai batas 7 lah, 7 tahun kalau nggak salah tuh. Dan di bawah 7 tahun anggap 5 tahun ke bawah. Itu gelombang otaknya delta itu.
Gelombang otak paling suci. Ya banyak hadis-hadis mengatakan bahwa salah satunya ya apabila ingin melihat ahli surga maka lihatlah anak bayi atau anak kecil gitu ya. Iya, nggak tahu apa-apa maksudnya. Masih suci gitu. Nah, tetapi memang secara otomatis saja itu kolaborasi antara Lauhul Mahfuz dan eksekusinya, fakta tentang Lauhul Mahfuz ya anak ini ya dengan sendirinya memang berkembang aja tuh secara biologis kan, kemampuan otaknya dan lain-lain, dewasa 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 terus. Tapi apakah itu maksudnya adalah apa tuh? Ya berarti secara personal anak ini walaupun dibentuk oleh lingkungan orang tua dan lain sebagainya, dia memang bakalan berlaku tuh catatan amal nasib-nasibnya tadi tuh. Ya makanya orang berbeda-beda kan. Ya kalau boleh request atau meminta mah pengennya semuanya beruntung kan gitu. Kalau bicara ideal kan gitu kan. Pengennya semua bahagia dunia akhirat. Pengennya semua masuk surga kan gitu-gitu tuh. Ya Lauhul Mahfuz itu ternyata ya bisa berlain-lainan itu gitu. Nah kembali ke pembahasan yang tadi itu, kenapa Lauhul Mahfuz setiap orang bisa berbeda-beda? Apakah memang Allah secara independen mencatat gitu, ibaratnya ada 8 miliar manusia di muka bumi, ada 8 miliar buku gitu ya kan. Nasib per individu tiap orang tuh dari A sampai Z detil-detilnya dicatatin semua. Apakah Allah? Apakah begitu? Oh enggak, ternyata itu kias. Bagaimana catatan itu terbentuk, tertulis? Nah ini pertanyaan yang saya pribadi belum pernah mendengar uraian seperti ini. Baru hanya dari satu orang yang sekarang jadi guru saya. Silahkan bagi yang sudah mendengar pembahasan, silahkan berbagi wawasan ilmu dengan saya tentang judul kenapa catatan Lauhul Mahfuz tiap orang berbeda-beda. Bukan solusinya ya, solusinya belakangan. Itu dulu. Itu berarti dia uh, apa namanya berdiri sendiri ya. Kenapa catatan amal buku Lauhul Mahfuz buku nasib anggap aja begitu. Tiap orang berbeda-beda, bahkan dunia akhirat bukan dunia doang, akhirat juga. Dia masuk surga apa neraka kan di Lauhul Mahfuz kan. Nah, silahkan ya. Saya tunggu. Kita ngopi bareng, santai. Kita ngobrol di dalam suasana yang enak. Jika ada yang pernah ketemu pembahasan ini, syukur-syukur luas ya. Saya sangat senang sekali
Anggaplah ini undangan gitu. Kita ngobrol bareng santai, suasana saling berbagi ilmu gitu. Dengan judul kenapa catatan